Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Kurniati dari 6 PID akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen. Yang pertama, jelaskan 4 pendekatan dalam memandang hubungan agama dan sains beserta contohnya. Ya, di sini ada 4 pendekatan ya. Yang pertama ada pendekatan konflik, yang kedua ada pendekatan kontras, yang ketiga ada pendekatan kontak, dan yang keempat ada pendekatan konfirmasi. Yang pertama ada pendekatan konflik. Pendekatan konflik adalah pendekatan yang memandang antara hubungan agama dan sains itu tidak bisa disatukan. Contohnya pada proses penciptaan manusia. Dalam sains, manusia itu berasal dari kera. Kemudian dalam agama, manusia itu berasal dari nutfah yang kemudian menjadi segumpal darah, yang kemudian menjadi embrio dan lain-lain. Yang kedua adalah pendekatan kontras. Pendekatan kontras adalah pendekatan yang memandang antara hubungan agama dan sains itu berdiri sendiri. Jadi, pendekatan ini tidak ada pertentangan satu sama lain. Contohnya, agama memandang bahwa bencana alam, gunung meletus, maksudnya bencana alam seperti gunung meletus, banjir bandang, dan tanah longsor itu adalah suatu kiamat kecil. Kemudian sains memandang bahwa gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang itu adalah suatu gejala alam. Yang ketiga adalah pendekatan kontak. Pendekatan kontak adalah pendekatan yang memandang antara hubungan agama dan sains itu saling berhubungan atau adanya keterkaitan. Contohnya adanya kolaborasi antara ilmu agama dan ilmu sains, seperti pada proses penciptaan manusia, yang dimana pada proses penciptaan manusia sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Di sini proses penciptaan manusia dijelaskan secara detail, dan di situ ilmu sains juga dijelaskan. Kemudian yang keempat adalah pendekatan konfirmasi. Pendekatan konfirmasi adalah pendekatan yang memandang antara hubungan agama dan sains itu saling mendukung. Contohnya, agama selalu mendukung kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh dokter. Ya, lanjut, yang kedua adalah jelaskan alasan kenapa perlu pemahaman integratif antara agama dan sains bagi umat Islam, bagi siswa, dan bagi guru PAI. Ya, integrasi agama dan sains adalah suatu usaha untuk memadukan ilmu agama dan ilmu sains sehingga ada suatu keselarasan. Kemudian, mengapa sih kita perlu memahami antara integrasi agama dan sains? Ya, karena untuk menyeimbangkan antara ilmu agama dan sains sehingga tidak ada suatu pertentangan pada pola pikir. Kemudian, yang ketiga adalah paparkan sebuah skenario pembelajaran integratif agama dan sains yang akan Anda lakukan jika Anda sebagai guru PAI. Ya, jika saya sebagai guru PAI, langkah yang akan saya lakukan yang pertama yaitu menyapa siswa dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama-sama. Yang kedua, saya akan mencatat kehadiran dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Materi tersebut yaitu adab makan yang benar dan baik. Contohnya, makan tidak boleh sambil berjalan. Makan tidak boleh sambil berbicara. Mengapa? Karena jika kita makan sambil berjalan, misalnya ya, bisa menyebabkan kita itu tersedak. Kemudian lambung bisa mengosongkan isi perutnya itu dengan cepat, sehingga sistem pencernaan di dalam tubuh itu akan terganggu. Begitu. Kemudian jika kita makan sambil berdiri, itu membuat lambung mengosongkan isi perut dengan cepat sehingga menyebabkan sistem pencernaan kita itu bekerja tidak maksimal, sehingga itu bisa menyebabkan
penyakit. Untuk itu kita dianjurkan untuk makan sesuai dengan adab yang sudah disyariatkan dalam Islam. Kemudian kita juga dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi dan juga halal agar tubuh kita menjadi sehat. Kemudian untuk yang keempat adalah saya akan menampilkan video mengenai adab makan yang baik dan benar agar siswa itu bisa paham terhadap materi yang saya sampaikan, yaitu tentang adab makan yang baik dan benar. Karena adab makan yang baik dan benar itu sangat penting bagi kita dan juga penting bagi kesehatan kita. Ya, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.